Gimana kabarnya teman-teman? Di sini jam 1 malam karena aku baru nyampe di New Zealand dan aku suka kecapean karena di sini mostly pada jalan kaki. So aku suka tiba-tiba ketiduran dan bangun tengah malam. By the way, in this video aku mau cerita nih apa alasan aku lebih pilih MBA daripada entrepreneurship. Mungkin alasannya akan berbeda setiap orang, pun ini juga tujuannya akan berbeda. Pemilihan MBA atau entrepreneurship-nya bergantung dari univ mana yang kalian ambil dan kurikulum serta fasilitas apa aja yang bisa kita dapetin di univ tersebut. Dan aku mau cerita case-nya aku kenapa aku pilih New Zealand especially, dan juga kenapa pilih MBA daripada entrepreneurship. Sebenarnya aku mau mulai dulu kenapa aku harus pilih New Zealand. Aku adalah tipe orang yang masuk dalam kaum mendang-mending ya teman-teman. Aku udah punya suami, aku juga udah punya anak. Anak aku usia 1 tahun. Dan karena kita ini bukan orang yang punya banget, tapi kita ini sama-sama kerja, tapi kerjanya juga di level yang pendapatannya nggak beda jauh dari UMR gitu, kurang lebih segituan. Nah, sedangkan kalau kita mau approach negara-negara maju seperti US, UK, even itu juga Australia, itu butuh nilai uang yang besar banget. Nih, aku udah tanya-tanya ke beberapa agency dan mereka bilang kalau mau ke US misalnya itu harus ada uang 200 jutaan untuk bawa dependent. Kalau ke UK juga nggak beda jauh. Kalau ke Australia harus ada uang 85 juta dan itu uang hilang yang kita harus bayarin di awal. So menurut aku berat banget. Yang dari semua itu aku pilih New Zealand karena buat bawa dependent suami itu cuma butuh sekitar 4.200 New Zealand dollars atau sekitar ya 42 juta aja. Tapi biaya visanya mahal, cuma sekitar 16 jutaan. But I think itu nggak apa-apa sih karena kita bisa ngambil dari uang 42 juta itu. So that's first. Dan kedua, kenapa aku pilih MBA daripada entrepreneurship? Aku berpikir kalau aku udah masuk ke New Zealand, berarti aku harus cari jurusan yang paling bagus. Jurusan paling bagus di sini, especially di Otago. Oh ya, by the way, aku ini penerima beasiswa LPDP Entrepreneurship, yang mana pilihan kampus di New Zealand ya cuma ada dua, yaitu Waikato dan Otago Univ. Dari situ aku searching gimana environmentnya, gimana tempat tinggalnya dan lain sebagainya, dan aku lebih pilih Otago. Dari Otago itu aku juga cek lagi nih entrepreneurship sama MBA. Dia ini lebih cocok yang mana buat aku ya. BTW aku udah punya bisnis sendiri. Bisnis aku skincare dan aku udah tahu visi aku nih apa sih di dalam skincare ini. Tujuan kedepannya mau dibawa kemana, apa yang pengen aku lakuin tuh aku udah tahu. Dan perbedaan dari MBA dan entrepreneurship adalah kalau MBA kan dia memang dikhususkan secara general ya, dikhususkan untuk mereka-mereka yang mau jadi business leader. Di pikiran aku kalau dia business leader berarti dia tahu semua hal tentang bisnis itu. Dia belajar banyak hal, even itu tentang law-nya, atau dia finansialnya, marketingnya, dan juga gimana cara buat si bisnis ini jadi sustainable. Sedangkan kalau pilihnya dia entrepreneurship, menurut aku tuh kita lebih belajar bagaimana cara kita membuat usaha, gimana cara kita bikin ide, terus juga gimana cara kita ningkatin si produknya, product differentiation, which is menurut aku sudah melewati tahap itu. Maksudnya bukan sombong ya, cuma aku udah tahu nih dari sebelumnya aku kuliah, aku tahu konten atau produk knowledge yang aku bawa ini apa. Dan menurut aku lebih butuh MBA karena MBA ini menurut aku dari segi yang barusan aku ceritain ya, dia lebih ke teknikalnya. So that's why aku lebih pilih MBA daripada entrepreneurship. Dan ini pun ceritanya hektik banget nih. Aku daftarnya bulan Maret, aku daftarnya bulan Desember. Di bulan Desember itu juga aku dapat LOE-nya, tapi dia tuh mepet sama Christmas holidays, which is di sini tuh dia long weekend. Di Indonesia juga sama, dan aku udah berkali-kali ngajuin perpindahan dari MBA ke entrepreneurship, selalu ditolak. Begitupun dengan MBA di sini, mereka juga berat nih buat nerima aku karena aku minta kelonggaran ke mereka. Karena aku di sini tuh dia mulai kuliahnya tanggal 3 Maret, sedangkan aku nggak bisa tuh masuk tanggal segitu
Karena pertama ya dari administrasi PDP-nya juga yang aku harus ngajuin perpindahan, harus juga ngurusin administrasi lain, belum juga visanya. Nah, itu kan takes time tuh, sampai akhirnya aku lobby dan bisalah aku diizinkan untuk masuk tanggal 21. So, itu alasan kenapa aku pilih MBA daripada entrepreneurship. Sebenarnya ini akan berbeda tergantung dari univ mana nih yang kalian incer, negara mana, kurikulumnya apa, dan apa sebenarnya yang mau kalian dapetin dari univ tersebut. So, menurut aku penting banget kita punya purpose dulu, apa yang mau kita bawa, dan kita tuh butuhnya apa aja, buat kita bisa nentuin jurusan mana yang cocok buat kita, univ mana yang cocok buat kita. Kalau kalian punya pertanyaan yang pengen kalian tanyain nih seputar dengan dari beasiswa, pilihin univ, atau bahkan ibu-ibu atau kalian udah berumah tangga tapi masih pengen sekolah, baiknya gimana? Nah, kalian boleh chat di komen aku atau di sosial media aku. Aku terbuka dan selagi aku bisa jawab, aku bakal jawab. See you on the next video. Bye!